Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deko Khairul Saputra dengan NIM 121. Di sini saya akan membahas antara fikih dan kesenian. Membicarakan tentang fikih dan kesenian dalam kaitan hubungan antar keduanya, saling mendukung atau saling berhadapan-hadapan sebagai lawan, adalah sebuah perbincangan yang masih saja terus bergulir hingga saat ini. Perdebatan mengenai hubungan keduanya yang terkesan tak bersahabat seolah-olah menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Perkelahian antara seni sebagai simbol kebebasan berekspresi dan fikih dalam argumen moralitas agama terus berlangsung tanpa ada titik temu. Beberapa contoh di Indonesia dapat disebutkan, misalnya penyair yang bernama Hamzah Fansuri yang dinilai membawa ajaran tasyawuf yang berheterodoks, yang kemudian pemerintah teokratis kerajaan Aceh memberikan ganjaran hukuman mati kepadanya. Eksekusi hukuman pancung bagi Syekh Siti Jenar, jargon-jargon pemahaman fikih seperti bid'ah, khurafat, syirik, dan haram telah memvonis beberapa bentuk ekspresi seni tradisional lokal Nusantara sebagai hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ketegangan yang ada hubungannya antara seni dan agama dalam formasi fikihnya membulatkan pemahaman bahwa keduanya entitas tersebut terdapat jurang pemisah yang sangat dalam. Menghadirkan fikih, apalagi hanya satu mazhab tentu dalam agama, ke dalam dunia film, misalnya, sungguh sangat muskil. Agama sebagai dikemukakan di dalam fikih memiliki perhatian yang rendah terhadap dunia perfilman ini, khususnya yang ada di Indonesia. Karena di dalamnya selalu dimungkinkan terjadinya sejumlah kemaksiatan, fikih mengatur secara amat ketat menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, atau tidak boleh ada persentuhan fisik. Yang selanjutnya ada seni, sesuatu yang tak terjelaskan. Seni mempunyai padanan kata, teknik berasal dari Yunani, art dari bahasa Latin, kunst dari bahasa Jerman, dan art dari bahasa Inggris. Semua padanan kata ini mempunyai pengertian yang sama, yakni keterampilan dan kemampuan. Keterampilan dan kemampuan ini dikaitkan dengan tujuan seni. Misalnya, nilai estetis atau keindahan, nilai etis, dan nilai praktis. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan seni sama dengan keindahan. Karya seni sebagai hasil ciptaan seniman, yang di dalam pencipta karya seni itulah seniman merasakan kepuasan dalam penyaluran ekspresi personalnya. Yang artinya bahwa seni tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi dapat pula menjadi ekspresi psikologis, ekspresi spiritual, maupun ekspresi estetik. Yang artinya seniman ini dapat mengungkapkan isi hatinya atau ekspresi hatinya melalui seni tersebut. Iman seni adalah daya sikap kritis yang ideal dari sebuah keyakinan dalam menyikapi hakikat pemaknaan seni. Distansi fikih dan kesenian, banyak yang pesimis menautkan fikih dengan kesenian karena persoalan kesenian dianggap bukan wilayah fikih. Bidang yang memiliki otoritas terhadap pembicaraan dan penghayatan seni adalah tasyawuf atau wilayah estetika dan metafisika Islam. Ibarat dua dunia yang berbeda, fikih datang dengan pretensi untuk dipedomani dan dituruti, sedangkan kesenian untuk dirasakan dan nikmati. Fikih lahir melalui proses penggalian atau istinbat terhadap dalil, bukan lahir dari fakta dan kenyataan yang ada. Letak persoalan fikih dan kesenian lainnya adalah ketika palu fikih lebih banyak menggunakan kerangka halal dan haram dalam melihat kesenian, atau padahal masih ada kerangka mubah dan makruhnya. Sementara kesenian menggunakan kerangka indah dan buruk terhadap sebuah karya seni tersebut. Yang pertama, jika Al-Quran dan As-Sunnah tidak berbicara banyak tentang kesenian, maka persoalan kesenian berarti menjadi wilayah pembahasan yang diserahkan kepada manusia untuk dapat diselesaikan secara bijaksana. Namun, sikap di atas merupakan upaya untuk membangun pikiran positif tentang kesenian. Hal ini merujuk pada sebuah hadis yang berbunyi, apa yang diperintahkan Allah lakukanlah, dan apa yang dilarang Allah maka jauhilah. Sedangkan apa yang didiamkan
tanggapilah dengan baik, karena itu merupakan kasih sayangnya kepadamu. Yang kedua, melihat kesenian sebagai sesuatu yang manusiawi dibutuhkan manusia, maka kekuatan kesenian dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya kekuatan agama Islam, khususnya dalam mendidik manusia. Kesenian dalam menjadi sarana dalam mewujudkan cita-cita kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Yang terakhir, penutupan dari saya melihat betapa kekuatan fikih dan kesenian bagi kaum muslimin di era globalisasi ini, maka sangat semestinya antara keduanya ini bisa bersinergi untuk membangun peradaban manusia yang adilihu. Bukannya saling mengeroposi untuk kepuasan sesaat yang hanya memberikan kesempatan bagi kekuatan lain melakukan penetrasi terhadap masyarakat dengan tawaran nilai yang justru jauh dari muqasid al-syariah atau tujuan syariat. Kesenian memberikan porsi yang besar kepada manusia untuk memaknai adanya alam rohani dalam diri manusia tersebut. Dan di sanalah letak keimanan, bukan di alam material ini, bukan pula jasad manusia yang beriman, tetapi letaknya di kalbu. Karena itu, kalbu manusia harus dididik, salah satunya lewat kesenian. Kebijaksanaan fikih inilah yang dapat menjembatani kesenian masuk dalam aktivitas manusia tanpa harus takut pada subversivitas yang lahir dari sebuah ketidakmatangan pola pikir manusia sekarang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.